Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita bisa melanjutkan daurah kita untuk yang sesi ketiga. Bila tadi malam pada akhir sesi tadi malam sesi kedua kita membahas kaidah bahwa dilalatul asma kalau itu muta'addiyah maka akan mengandung atau memiliki 3 metode dalam memahaminya, dengan mutabaqah secara tekstual, sehingga nama misalnya al-ilm berarti itu memiliki kandungan tentang sifat ilmu, dan di saat yang sama nama al-ilm istalzim al-ilmu berarti yastalzimul qudrah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qudrah. Kenapa? Karena sekedar berilmu tidaklah ada manfaatnya sampai dia mampu melaksanakan apa yang dia ketahui. Sebagaimana sifat ilmu juga yastalzim, mengharuskan adanya sifat yang lain. Misalnya sifat al-khalq atau takdir, adanya sifat iradah. Sifat ilmu mengharuskan adanya sifat iradah, begitu juga sifat qudrah, begitu juga kitabah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama dalam pembahasan takdir. Karena sekedar mengetahui sesuatu tapi tidak punya keinginan untuk melakukan, maka apalah artinya? Apalah gunanya? Begitu juga punya keinginan tapi tidak mampu melakukan, tidak ada kudrah, maka apa artinya? Karena seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifatul kamal. Sifat-sifat yang sempurna, tidak mungkin ada kekurangannya sedikit pun. Ilmu itu akan bermanfaat, ilmu itu berguna, ilmu itu adalah sifatul kamal. Itu akan dianggap sebagai atau menjadi kesempurnaan, pujian kapan? Bila berilmu, kemudian punya keinginan untuk melakukan apa yang dia ketahui dan mampu melakukan apa yang dia ketahui. Beda dengan manusia. Banyak manusia berilmu, namun ternyata ilmunya nakis, ilmunya kurang. Kenapa? Dia punya ilmu tapi tidak mampu melakukannya, tidak mampu melaksanakan apa yang dia ketahui. Dan bahkan ilmu yang dimiliki manusia itu ilmu yang nakis, karena diawali dengan kebodohan. Sebelum kita berilmu kita bodoh, tidak tahu, dan setelah berilmu pun ilmu kita terbatas, bahkan ilmu kita digerogoti oleh sifat lupa. Sedangkan ilmu Allah tidaklah demikian. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tahu bukan karena belajar, Allah tahu bukan karena setelah terjadi, tapi Allah tahu karena Allah lah yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan maka Allah tahu. Dan Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa, kata Allah. Allah tidak bodoh dan juga tidak pernah lupa. Sehingga ini adalah sifatul kamal. Karena itu dijelaskan tadi malam bahwa untuk memahami satu nama, kita bisa mendapatkan makna yang sangat luas. Karena nama-nama Allah itu semuanya adalah sifatul kamal. Nama sekaligus sifat, identitas sekaligus sifat, dan sifatnya itu semuanya sifat yang sempurna. Dan kesempurnaan Allah
bukan hanya dari satu arah. Ilmunya sempurna saja tidak, tapi dukungan ilmu itu didukung oleh kesempurnaan-kesempurnaan yang lain. Sehingga semakin nampaklah kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi malam juga telah dijelaskan bahwa kalau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala atau nama Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kandungan yang bersifat muta'addin, memiliki korelasi hubungan langsung dengan makhluknya, maka kita bisa minimal mendapatkan kita bisa menyarikan 3 faedah dari setiap nama tersebut. Yang pertama, kita memahami nama itu adalah identitas Allah, itu adalah nama Allah. Kemudian kita memahami kandungan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Dan yang ketiga, kita memahami aplikasi dari nama tersebut dan sifat tersebut dalam kenyataan. Rizku, al-khalqu, Allah mencipta. Maka semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Al-Khaliq itu artinya sang pencipta. Maka kita tahu bahwasanya Al-Khaliq itu nama dan mengandung sifat, menceritakan tentang sifat Allah yaitu Al-Khalq, yaitu penciptaan. Allah punya sifat menciptakan. Dan sifat menciptakan ini ada hubungannya dengan makhluk. Kita semuanya adalah ciptaan Allah. Berbicara tentang al-khalq dengan penciptaan, mungkin kita sering mendengar kata-kata alat ini adalah ciptaan fulan, lagu ini ciptaan fulan, buku ini adalah ciptaan fulan, kue ini adalah ciptaan fulan. Benarkah manusia menciptakan? Tidak. Manusia hanya menggubah, merangkaikan. Manusianya merakit, merekayasa. Yang dimaksud al-khalq adalah ijadu syai'i minal adam, mengadakan sesuatu dari tiada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah pernah di satu masa manusia itu tidak ada sama sekali, tidak ada bahan bakunya, tidak ada apa-apanya. Namun Allah ciptakan, Allah wujudkan, Allah adakan dari tiada. Beda dengan manusia. Dalam teknologi apapun, untuk membuat sesuatu harus ada bahan baku. Tidak mungkin seorang ilmuwan menciptakan sesuatu dari kosong, dari sesuatu yang hampa. Pasti ada bahan bakunya. Siapakah yang menciptakan bahan baku itu? Dialah Allah. Kemudian siapakah yang menciptakan adanya sifat-sifat bahan baku tersebut? Misalnya air itu mencair, sifat air itu mengisi ruang. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak menciptakan, manusia hanya melihat adanya sifat-sifat benda yang kemudian dia rekayasa, dia gabungkan, dia rekayasa sedemikian rupa, maka muncullah sebuah kreasi baru. Sekarang ada dalam ilmu kedokteran ada namanya cloning. Manusia, hewan di-cloning. Para ilmuwan barat sudah berusaha mengkloning manusia, ingin menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang mereka puja. Dari ilmuwan mereka, tokoh-tokoh mereka bermimpi bisa menghidupkan kembali. Mereka mulailah dari binatang, di-cloning binatang. Namun subhanallah, dari upaya rekayasa yang mereka lakukan dengan merekayasa kromosom dan yang lain sebagainya, mereka ingin bisa membuat tiruan makhluk yang sama, wujud rupanya, sifatnya, kriterianya, namun ternyata tidak berhasil. Tidak semuanya sama. Fisik banyak,
yang menyerupai. Domba yang dikloning mirip. Tapi apakah itu penciptaan? Tidak. Karena mereka tidak menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Mereka hanya merekayasa merusak sel-sel kromosom, kemudian direkayasa sedemikian rupa, dimasukkan kromosom yang mereka mau dan lain sebagainya, muncullah. Tapi siapa yang menciptakan kromosom dan yang lain sebagainya itu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prosesnya, apakah mereka melakukan proses itu sendiri secara sesuai yang mereka mau? Tidak. Sel telur itu kemudian dimasukkan kembali kepada induk, dititipkan kepada salah satu induk. Tidak mereka ciptakan dari Adam. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah akan katakan kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Al-khalq, penciptaan Allah sempurna. Allah punya sifat al-khalq. Dan al-khalq karena itu adalah sifat yang muta'addin, ada hubungannya dengan objek, yaitu makhluk. Maka kita harus beriman bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Kita adalah hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu minal adab, termasuk adab agar kita tidak menggunakan kata-kata menciptakan. Namun silahkan gunakan kata mengubah, merekayasa, berkreasi, inovasi, atau yang lainnya. Karena kata-kata ciptaan itu mengesankan bahwa dia mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Padahal realnya tidaklah demikian. Yang ada hanya merakit, yang ada hanya merekayasa, yang ada hanya memanfaatkan sesuatu yang sudah ada. Memanfaatkan sesuatu yang sudah ada. Kemudian kita berpindah kepada al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima. Pada kaidah kelima ini, Syekh rahimahullah taala menyatakan asma Allah taala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah semuanya itu tauqifi. Semuanya itu tauqifi, artinya apa? Artinya hanya kita ketahui dari mana sumbernya, dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ruang sedikit pun untuk merekayasa nama Allah, untuk mengadakan nama baru, merubah nama Allah. Tidak ada sama sekali. Kenapa demikian? Karena nama itu adalah identitas. Kalau itu adalah identitas, dari mana kita tahu bahwasanya Allah memiliki identitas tertentu kalau bukan dari Al-Quran dan dari Sunnah? Karena itu kita tidak boleh menamakan Allah, menggunakan atau memberi nama Allah kecuali yang memang sudah ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Ada mungkin yang berkata, baik Ustaz, lalu bagaimana kalau kita memberi sifat? Misalnya Allah Subhanahu wa taala marah. Allah punya sifat marah. Tapi tidak pernah ada dalam Al-Quran sebutan bahwasannya nama Allah itu adalah Al-Ghadban. Allah itu zat yang pemarah. Wa ghadiballahu alaihim, yang ada hanya fi'il, yang ada adalah sifat. Allah marah kepada mereka. Tapi tidak pernah ada satu ayat atau hadits yang menyebutkan nama Allah wa huwal ghadban, tidak pernah ada. Yang ada adalah menceritakan perbuatan Allah marah, Allah murka kepada mereka. Misalnya sifat la'n, melaknat. Wa la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Tapi pernahkah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan bahwa Allah itu Al-La'an, Allah itu maha melaknat? Tidak pernah ada. Karena itu dalam urusan nama
kita harus waspada, hati-hati, karena kita tidak boleh memberi nama Allah kecuali dengan nama-nama yang sudah ada termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena asma'ullahi tauqifiyah. Karena ketika kita memaksakan diri dengan memberi nama Allah sesuka hati kita, maka berarti kita telah berdusta. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sejatinya orang-orang yang dengan sengaja yaftaril kadhiba, berdusta atas nama Allah, mereka tidak akan pernah selamat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak pernah ada ilmunya pada dirimu. Karena itu dalam urusan nama-nama Allah semuanya tauqifiyah. Tidak boleh kita merekayasa nama. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan Allah itu berarti sandiwara atau sutradara, Allah itu adalah maha kuasa dan Allah itu adalah sutradara yang paling hebat. Subhanallah. Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan sutradara. Allah tidak pernah menamakan dalam Al-Quran dan tidak juga dalam As-Sunnah. Yang ada adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menciptakan, yang mengatur, kemudian yang menghidupkan, mematikan. Fa'alun lima yurid. Allah adalah zat yang maha kuasa sehingga dia kuasa melakukan segala apapun yang dia inginkan. Tapi sandiwara tidak pernah. Tidak pernah ada Al-Mukhrij. Tidak pernah ada dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah. Al-Muntij. Kenapa demikian? Karena seperti kaidah di atas bahwa setiap nama Allah itu mengandung sifat. Setiap nama itu mengandung sifat. Dan sifatnya Allah pasti sifatul kamal, sifat yang sempurna. Sedangkan sutradara itu bisa jadi menjadi nama manusia, tapi tidak mungkin itu menjadi nama Allah. Kenapa? Sifat sutradara pasti berbohong. Pasti rekayasa, permainan. Tidak ada sutradara yang serius, yang beneran. Karena itu salah kalau kita menamakan Allah dengan sutradara dari langit. Ini adalah bentuk dari ilhadun fi asma'illah. Menyimpang dengan menamai Allah dengan nama-nama yang tidak ada dalilnya. Seperti yang dilakukan orang Nasara. Mereka menamakan Allah dengan Al-Ab, dengan Bapak. Mereka menamakan Allah dengan Tuhan Bapak. Ini adalah kedustaan atas nama Allah. Allah tidak pernah menjadi ayah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah menjadi bapak. Kemudian orang-orang filsafat, ahli filosof, mereka menamakan Allah dengan al-wajibul wujub, sesuatu yang wajib ada. Sedangkan yang lain itu adalah al-jaizul wujud, sesuatu yang boleh ada. Ini adalah penamaan Allah dengan nama-nama yang tidak pernah ada dalilnya. Katakan Allah adalah Khaliq. Katakan Allah adalah Al-Muhyi, Al-Mumit. Tapi jangan pernah katakan nama-nama yang tidak pernah ada dalilnya dalam Al-Quran. Karena itu kita harus wadah. Ketika kita ingin memberi nama anak dengan menisbatkan anak sebagai hamba Allah, maka terlebih dahulu pastikan bahwa nama itu adalah nama Allah. Kita ingin menamakan nama anak kita Ar-Rahman, alhamdulillah. Ar-Rahman adalah Abdurrahman. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menamakan anak kita dengan Abdul Ilah, dinisbatkan kepada Ilah, maka Ilah itu adalah nama Allah. Tapi ada sebagian orang yang menamakan
anaknya dinisbatkan kepada nama yang dia duga itu adalah nama Allah, padahal realnya tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Misalnya Abdus Sattar, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang menyebutkan bahwasanya Allah adalah As-Sattar. Yang ada adalah Sittir. Jadi kalau ingin menggunakan nama ini maka katakan Abdus Sittir, bukan Abdul As-Sattar, karena tidak ada dalilnya yang menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah As-Sattar. Baik. Kaidah yang keenam, saya kira itu ringan. Kaidah yang keenam, asma Allah Ta'ala ghairi mahsurah bi'adadin muayyan. Nama Allah itu tanpa batas, jumlahnya tidak ada yang tahu selain Allah Azza wa Jalla. Yang diketahui oleh manusia itu hanya sedikit. Yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanya sebagiannya, belum semua. Nama-nama Allah itu sangatlah banyak, karena seperti di kaidah di atas bahwa nama Allah itu mencerminkan sifat. Karena sifat Allah tanpa batas. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang tanpa batas, maka nama-namanya pun juga sangatlah banyak, dan hanya Allah yang tahu berapa pasti nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang Allah turunkan dalam Sunnah itu hanya sebagiannya, bukanlah semuanya. Karena itu Rasulullah SAW dalam satu doanya mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bertawassul, menyebutkan setiap nama-nama itu adalah betul-betul nama-namamu, nama milikmu. Samaita bihi nafsak, yang engkau menamakan dirimu sendiri. Nama itu adalah nama yang engkau gunakan untuk dirimu sendiri. Engkaulah yang menamakan dirimu dengan nama itu. Sehingga dari penggalan hadis ini kita mendapatkan sebuah isyarat bahwa menamakan Allah itu menamai Allah itu bukan hak manusia, tapi itu adalah hak Allah. Samaita bihi nafsak, engkaulah yang menamakan dirimu sendiri. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam Al-Quran. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, engkau ajarkan kepada sebagian makhlukmu. Dan aku juga bertawassul kepadamu dengan nama-nama yang hanya engkau yang mengetahuinya. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, nama-nama yang hanya engkau yang mengetahui nama tersebut. Akhwatul iman, dengan kita memahami bahwa Allah memiliki nama yang tanpa batas, yang hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya yang tepat. Ini menjadi sebuah isyarat kepada kita bahwa Allah itu Maha Agung dan Maha sempurna dalam segala hal. Dan Allah itu Maha Agung karena di antara metode dalam bahasa Arab untuk menggambarkan akan keagungan sesuatu adalah dengan menyebutkan atau dengan memberinya nama yang banyak. Karena banyaknya nama itu menggambarkan akan keagungan sesuatu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu. Allah menamai dirinya dengan nama-nama yang sangat banyak, dan bahkan Allah telah jelaskan melalui lisan Rasulullah bahwa masih banyak nama-nama yang tidak diketahui oleh manusia siapapun, hanya Allah yang tahu. Kenapa demikian? Kenapa banyaknya nama itu menggambarkan akan kesempurnaan Allah? Karena telah dikatakan di atas, setiap nama itu mengandung sifat, menceritakan tentang sifat zat dan juga menceritakan tentang sifat al-fi'il, perbuatan Allah. Kalau manusia, betapa sering manusia itu namanya atau manusia itu tidak pantas diberi nama. Misalnya orang dinamakan dengan At-Tawil,
yang orang yang panjang padahal ternyata orangnya cebol. Setiap orang yang mendengar nama itu pasti akan mengatakan, ya kenapa dikatakan at-tawil, orang yang panjang, kalau ternyata dia pendeknya Masya Allah seperti itu. Sehingga orang mengatakan tidak pantas ini nama ini untuk dia. Ini penipuan. Ada lagi orang yang dinamakan dengan misalnya Hasan, orang yang baik, padahal ternyata perampok begal. Perampok kayak gitu kok dinamai Hasan. Tidak pantas. Ada batasan-batasan yang menjadikan manusia terpaksa menggunakan nama tertentu atau dikatakan tidak layak menggunakan nama tertentu. Kenapa? Karena keterbatasan. Ada orang yang mengatakan memberi nama anaknya Alim. Banyak namanya Alim. Padahal bodohnya luar biasa. Bodohnya luar biasa. Sehingga orang mengatakan, ya tidak pantas kayak gitu kok namanya Alim. Kenapa tidak pantas? Karena kandungan makna alim tidak ada pada orang itu. Tapi apapun kandungan nama Allah pasti ada pada diri Allah. Karena Allah maha sempurna. Allah maha sempurna. Karena kesempurnaan Allah itu multidimensi. Semua sempurna. Semua perbuatan Allah itu baik. Semua sifat Allah semuanya baik. Maka Allah itu pantas untuk menamakan dirinya dengan nama apa saja yang dia suka. Tapi siapakah yang berhak memberi nama itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk menamai, karena nama itu adalah identitas. Kalau kita manusia itu tidak mau diberi nama sembarang orang. Kita pasti hanya mau diberi nama oleh orang tua kita. Ya sudah, kalau gitu namamu saya rubah. Kita tidak mau. Karena itu adalah bentuk penghinaan ketika kita diberi nama oleh sembarang orang. Tentu Allah lebih pantas, Allah lebih layak untuk menolak nama dari selainnya. Karena nama itu adalah menggambarkan kepribadian, menggambarkan sifat. Ketika kita diberi nama oleh sembarang orang, kita menolak. Kenapa? Kok hinanya saya nama saja dari orang? Tapi Allah tentu lebih pantas untuk menolak nama-nama dari siapapun, kecuali nama yang Allah beri nama sendiri. Dirinya Allah beri nama sendiri. Artinya nama itu harus bersumberkan dari Al-Quran, bersumberkan dari wahyu ataupun sunnah. Sehingga kaidahnya asma Allah Ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Tidak ada ruang untuk berijtihad, merekayasa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qaidah sadisah, asma Allah Ta'ala ghairu mahsurah bi'adadin muayyan. Nama Allah itu tidak terhitung berapa jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Mungkin ada yang berkata, bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapapun yang ahsaha, menghafalnya, maka dia pasti masuk surga. Apa yang dimaksud dengan lillahi tis'atan wa tis'in? Allah punya 99 nama. Apakah berarti nama-nama Allah itu hanya 99? Tidak. Hadis ini hanya menceritakan keistimewaan 99 nama itu. Hadis ini tidak menceritakan bahwa nama Allah hanya 99. Hadis ini hanya menyebutkan keistimewaan, kelebihan, fadilah dari ke-99 nama itu. Bukan membatasi jumlah nama. Karena itu teksnya dalam bahasa Arab, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Artinya Allah punya 99 nama yang kelebihannya kalau dihafal maka pasti masuk surga. Seperti halnya kalau kita berkata,
saya punya 5 anak bergelar S1 semua. Apakah berarti nama anaknya hanya 5? Tidak. Bisa jadi dia punya anak banyak, tapi yang bergelar S1 hanya 5. Sama teks hadisnya, Allah punya 99 nama yang keistimewaannya siapapun menghafalkannya pasti masuk surga. Sehingga anggapan sebagian orang bahwasanya nama Allah itu hanya 99 ini tidak benar. Nama Allah itu sangatlah banyak dan tidak ada yang tahu kecuali Allah berapakah nama Allah yang sebenarnya. Nah, berbicara tentang hadis tadi, Allah punya 99 nama. Siapapun yang menghafalnya maka pasti masuk surga. Dakhalal jannah. Apa maksudnya? Apakah sekedar menghafalkan nama? Naam, huwallahul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar dan yang lainnya. Apakah hanya itu? Mudah sekali masuk surga kalau gitu. Dihafalkan, selesai 99 nama, tidak banyak. Bahkan di masyarakat sudah dijadikan sebagai nyanyian. Dijadikan nyanyian. Apakah berarti yang menyanyi itu pasti masuk surga? Tidak demikian maksudnya. Ahsaha di sini maksudnya oleh kata para ulama. Kenapa Nabi menggunakan ahsaha tidak menggunakan hafidhaha? Nabi mengatakan kata ahsaha tidak menggunakan kata menghafalnya. Nabi tidak menggunakan kata man addadaha yang bisa menyebutkannya, tidak. Tapi Nabi menggunakan kata ahsa. Ahsa yuhsi dalam bahasa Arab memiliki arti yang berbeda dengan kata hafidha yahfadhu atau adada yu'addidu. Yang menyebutkannya, merincinya sangat berbeda. Ihsa, kata ihsa, ahsa yuhsi ihsaan artinya menghafal. Ihsa itu artinya memiliki kandungan arti memahami, menyelami, artinya secara detail, secara sempurna. Dan ihsa juga memiliki kandungan arti mengaplikasikannya dalam bentuk amalan. Dalam bentuk amalan, dalam amalan nyata itu ihsa. Sehingga orang yang hanya bisa menghafal tapi dia tidak memahami artinya tidak dikatakan ahsa yuhsi. Orang yang hanya bisa menyebutkannya tapi tidak mengaplikasikannya juga tidak dikatakan ahsa yuhsi dalam bahasa Arab. Karena takhatul iman berusaha menyelami kandungan nama-nama Allah, kemudian berusaha mengaplikasikannya dalam amalan nyata. Itulah satu ibadah yang sangat agung yang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini dinyatakan itu menjadi modal untuk masuk dalam surga. Sudah sepatutnya kita menghafal nama itu, 99 nama itu. Kemudian kita juga memahami kandungan artinya. Dan yang ketiga, kita berusaha mengamalkannya semaksimal yang bisa kita lakukan. Sehingga betul-betul kala itu kita layak untuk menyandang nama atau sebutan ahsa yuhsi. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Siapapun yang menghafal, memahaminya dan kemudian mengamalkannya, maka dia pasti masuk surga. Nah, kata mengamalkan di sini maksudnya adalah beramal sesuai dengan kandungan nama dan sifat tersebut. Beramal selaras dengan nama Allah. Kalau nama Allah itu Al-Basir, maka kita harus waspada tidaklah beramal kecuali yang senang kalau diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Al-Aziz, zat yang maha mulia dan senantiasa menang berjaya, maka kita harus beriman bahwa kejayaan itu datangnya dari Allah, kemenangan itu datangnya dari Allah, dan kita mencari kejayaan dan kemenangan juga dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan syariat, mengamalkan ketaatan, menjauhi larangan, maka kejayaan itu akan terwujud seperti Allah isyaratkan, ala innal izzata lillahi
jami'ah. Ketahuilah bahwa izzah, kemuliaan, kejayaan, kemenangan itu hanya milik Allah. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan kejayaan itu hanyalah milik Allah dan hanya akan Allah berikan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Inilah kejayaan yang benar. Karena itu dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau pergi ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci Baitul Maqdis dari pendeta Yahudi. Di saat beliau sedang menuju ke Baitul Maqdis, beliau menunggangi keledai, bukan kuda yang gagah perkasa. Menunggang keledai. Seorang khalifah yang berhasil menundukkan Yahudi di Palestina, ternyata tunggangannya hanya seekor keledai. Keledai itu kecil, beda dengan kuda. Kuda Arab itu besar. Sehingga menimbulkan kesan gagah dan pemberani. Tapi keledai, Masya Allah, keledai itu tidak bisa lari kencang, pelan-pelan jalannya. Dan kecil. Kemudian ketika menyeberangi satu parit, keledai beda dengan kuda. Dia tidak bisa digunakan untuk meloncat. Kalau kuda bisa loncat sampai 7 meter, dia bisa. Tapi keledai tidak, maka Umar turun, dituntun ontanya. Agar terompahnya tidak basah, diambil dan dikalungkan di lehernya. Maka Abu Ubaidah Amir bin Jarrah berkata, Ya Amirul Mu'minin, lau ra'akal qawmu anta ala hadhil halah. Apa yang terjadi kalau orang-orang Yahudi melihat kamu dalam kondisi semacam ini, nuntun keledai, tunggangannya keledai, nyebrang parit, sendalnya dikalungkan di leher. Masa seperti ini pemimpin yang berhasil mengalahkan Yahudi? Maksudnya tunjukkan dong, jaga image, jaim kalau kata orang sekarang. Masa pemimpin yang menang penampilan seperti itu? Apa jawaban Umar bin Khattab? Inna kunna adzalla qaumin. Ingat wahai Abu Ubaidah, dulu kita sebelum Islam datang adalah kaum yang paling hina dina. Orang Arab paling tidak punya peradaban, apa tidak punya kekuasaan zaman dulu. Kabilah terpecah-pecah di sana sini, perang antar kabilah, tidak pernah punya kekuasaan. Kunna adzalla qaumin, kaum yang paling hina. Fa'azanallahu bil Islam. Kemudian Allah memberikan kejayaan kepada kita dengan apa? Dengan menurunkan Islam. Famahma btaghainal izzata bighairihi adzallanallah. Karena itu kapanpun kita mencari izzah, kemuliaan, kejayaan melalui jalur lain selain Islam, yang terjadi apa? Adzallanallah. Allah akan berikan kehinaan kepada kita. Karena itu ketika kaum muslimin zaman sekarang mencari izzah dengan berpacu berlomba-lomba dengan orang-orang kufar dalam urusan teknologi, ekonomi, apa yang terjadi? Bukannya semakin bisa mengalahkan, namun semakin terbukti kita itu kalah dan kemudian kalah. Kita ketinggalan dan terus ketinggalan. Tapi al-izzah hanya akan terwujud ketika kita kembali kepada dinillah. Karena izzah itu bukanlah kekuatan fisik. Izzah itu bukan kekuatan senjata. Izzah itu bukan banyaknya jumlah harta, pasukan, tidak. Izzah itu adalah minnah minallah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang miskin, orang yang kelihatannya lemah, namun dia bisa mengalahkan orang-orang yang kelihatannya besar. Dia bisa lebih menjaga kehormatan dirinya dibanding orang-orang yang badannya kekar. Padahal dia lemah badannya, tapi dia tidak pernah mau menundukkan dirinya, tidak mau menghinakan dirinya di hadapan siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Tadi dalam hadis dikatakan ada 99 nama yang memiliki keistimewaan, siapapun yang menghafal dan mengamalkannya pasti masuk surga. Nah, adakah dalil yang menyebutkan
ke-99 nama itu? Dijelaskan para ulama, tidak ada satupun ayat atau hadis yang merinci ke-99 nama itu. Yang ada semuanya adalah hasil ijtihad. Hasil ijtihad para ulama mengumpulkan, merangkumkan nama-nama yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, digabungkan, akhirnya genaplah 99. Tapi itukah maksud nama-nama yang Allah maksudkan dari hadis? Allah punya 99 nama, siapapun yang menghafal dan mengamalkannya pasti masuk surga. Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Apakah rangkaian ke-99 nama yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya juga Syekh Utsaimin di sini dalam kitab Qawaidul Muthla ini, apakah itu yang dimaksud dari hadis 99 nama, siapapun yang menghafal dan mengamalkannya pasti masuk surga? Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Namun yang ada para ulama hanya berusaha merangkumkan nama-nama yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kenapa para ulama berusaha merangkumkan nama-nama itu? Karena dalam hadis di atas Nabi mengatakan man ahsoha, siapapun yang menghafal. Sehingga kalau ada kata-kata siapapun yang menghafal mengamalkannya, berarti nama-nama itu sudah Allah turunkan. Nama-nama itu sudah ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Karena ketika Nabi mengatakan siapapun yang menghafal dan mengamalkannya pasti masuk surga. Tidak mungkin kalau ternyata nama-nama itu ternyata belum diturunkan. Buat apa Nabi menjelaskan bahwa keistimewaan 99 nama itu seperti disebutkan di hadis? Karena Nabi menyebutkan keistimewaan, pasti ke-99 nama itu sudah Allah turunkan, sudah Allah kabarkan, baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Namun, apakah nama-nama itu, ke-99 nama itu? Tidak ada yang tahu yang pastinya seperti apa. Karena dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, banyak sekali nama-nama Allah. Lebih dari 100 nama ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Para ulama yang merangkumkan ke-99 nama ini berbeda-beda. Sehingga kalau kita inventarisir semua nama yang disebut oleh para ulama, akan kita dapatkan lebih dari 110 nama, bahkan 120 nama lebih. Sehingga ini menjadi isyarat bahwa gabungan ke-99 nama yang ada dalam buku, dalam kitab, atau yang lainnya itu semuanya adalah hasil rangkuman para ulama saja. Tapi benarkah itu yang dimaksud? Kita tidak tahu. Mungkin ada yang berkata, lalu apa manfaatnya Ustadz kalau gitu? Apa manfaatnya Nabi mengkabarkan bahwa keistimewaan 99 nama itu adalah kalau dihafalkan, diamalkan masuk surga. Kalau ternyata kita tidak tahu pasti apa ke-99 nama itu. Manfaatnya adalah agar kita bersemangat mencari dan menghafalkan seluruh dan mengamalkan seluruh nama-nama Allah yang Allah telah turunkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Sengaja Allah rahasiakan. Karena kalau Allah kabarkan ke-99 nama itu akan menjadi bumerang. Menyebabkan kita malas beramal. Oh, saya sudah menghafal. Saya sudah paham ke-99 nama itu dan saya sudah berusaha. Akhirnya apa? Malas sholat. Kenapa tidak sholat? Kan sudah menghafal nama-nama Allah. Sudah mengamalkan nama-nama Allah. Akhirnya juga kita malas untuk mempelajari nama-nama Allah yang lain. Sengaja Allah rahasiakan agar kita berusaha menghafal semua nama-nama yang ada, mengamalkan semua nama-nama yang ada, dan mengaplikasikan kandungan sifat yang ada dalam seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini metode Al-Quran. Ini metode As-Sunnah dalam tarbiyah. Sengaja merahasiakan sesuatu agar lebih memotivasi, agar kita lebih banyak beramal. Karena itu dalam pendidikan, salah satu metode pendidikan yang ini dicontohkan dalam Al-Quran, tapi sering kita lalaikan, yaitu dengan merahasiakan sebagian ilmu, merahasiakan sebagian masalah dari anak didik kita, dari anak kita. Kalau ingin memotivasi anak, nak, sholat nak, nanti ibu beri hadiah.
Apa hadiahnya, Bu? Diberi permen. Alah, permen aja, Bu. Tidak istimewa. Tidak mau? Kalau mau belikan sepeda. Dia yang minta. Ya Allah, sepeda mahal, Nak. Iya, tapi pengen sepeda baru. Sholat saja harus dapat sepeda. Padahal sholatnya setiap hari. Makanya untuk memotivasi, jangan beri, jangan jelaskan. Walaupun juga di lain kesempatan tidak masalah kalau memang hadiahnya istimewa, sebutkan. Tapi kalau hadiahnya kurang begitu istimewa, rahasiakan. Agar lebih motivasi. Nanti beri hadiah, nanti diajak jalan-jalan sama ayah. Ya, diajak jalan-jalan ke warung. Kan jalan-jalan, nah sudah jalan-jalan. Iya, tapi kan jalan-jalan enggak ke sawah. Loh, ayah kan enggak berbohong. Ayah kan jalan-jalan. Walaupun kadang-kadang ajak betulan ke tempat yang jauh. Agar dia tidak meremehkan. Itu motivasi. Sama dengan halnya hadis ini. Nabi sengaja merahasiakan ke-99 nama ini agar lebih memotivasi kita untuk mencari, mengamalkan seluruh kandungan sifat yang termaktub dalam atau tersirat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qaidah as-sabi'ah, kaidah yang ke-7. Al-ilhadu fi asma'illah ta'ala huwal mailu biha amma yajibu fiha wa huwa anwa'. Yang ketiga, menyimpang dalam memahami atau mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan dalam mengamalkan atau memahami nama Allah itu ada beberapa model. Yang pertama, an yunkira syai'an minha aw mimma dalat alaihi minas sifat wal ahkam, yaitu mengingkari sebagian nama Allah atau mengingkari sebagian kandungan nama Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah, orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain sebagainya, Mu'tazilah. Mereka mengatakan nama Allah itu hanya 7, sifatnya juga hanya 7 sifat wajibah, yang lainnya tidak ada. Wujudun, kidamun, baqa'un dan yang lain sebagainya, itu nama-nama, dan itu ternyata nama-nama hasil rekayasa mereka sendiri. Allah tidak pernah menamakan dirinya wujudun, kidamun atau qadimun, tidak pernah menamakan dirinya dengan al-mawjud, al-qadim, al-baqi. Itu nama-nama hasil rekayasa mereka sendiri. Ini sedangkan nama-nama yang sudah jelas-jelas dalam Al-Quran diingkari. Allah tidak mungkin punya nama As-Sami. As-Sami itu bukan nama Allah. Mereka mengatakan As-Sami, Al-Basir, Al-Alim itu bukan nama Allah. Mereka mengingkarinya. Baik mengingkari semuanya atau mengingkari sebagiannya, itu semuanya adalah bentuk ilhad, bentuk penyimpangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman kepada orang yang menyimpang dalam memahami dan mengamalkan nama-nama Allah. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Biarkan orang-orang yang menyimpang dalam memahami mengamalkan nama-nama Allah. Kenapa dibiarkan? Jangan kau urusi mereka. Biarkan mereka dalam kesesatannya, dalam ilhadnya, karena mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di neraka jahanam. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina, tersiksa. Ini ancaman besar, ancaman yang sangat menakutkan. Kalau kita salah dalam menamakan Allah, kalau kita mengingkari sebagian nama Allah, maka ancaman adalah neraka. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina. Karena itu kita harus memahami pantangan dalam masalah nama-nama Allah. Yang pertama, jangan sampai mengingkari nama Allah. Kalau ada yang mengatakan, kenapa Allah menamakan dirinya dengan misalnya Al-Alim, Al-Ghafur, At-Tawwab, kenapa Allah tidak menamakan dengan nama ini dan itu? At-Tawwab,
Itu kan mengesankan bahwasanya Allah itu lemah. Orang sudah berbuat kurang ajar, berbuat dosa, masih juga diampuni. Masih juga dimaafkan. Kok tidak tegas gitu loh Allah itu. Dibiarkan orang kafir. Setiap dia alasan kenapa orang kafir bisa hidup di dunia ini, bahkan bisa lebih kaya dari orang Islam. Sudah kafirnya tanya kafir, kenapa tidak langsung disiksa saja, dibasmi habis. Sering kita mendengarkan penjelasan para ulama, karena Allah itu Tawwab. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Ghaffar, namanya adalah Maha Pengampun. Maha Tawwab, Maha menerima taubat hambanya. Kok terkesan Allah tidak tegas? Tidak demikian. Allah Tawwab bukan karena Allah lemah, tapi karena Allah sayang. Karena itu dalam beberapa ayat disebut Tawwabun Rahim. Allah itu Maha menerima taubat karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Tapi bukan karena lemah, tidak mampu. Allah kuasa menyiksa seketika. Allah bahkan menyatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim. Kalaulah Allah itu senantiasa menyiksa setiap manusia, setiap kali berbuat dosa disiksa, niscaya ma taraka alaiha min dabah. Tidak tersisa satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini. Karena setiap salah langsung dibunuh, salah langsung dimatikan, salah langsung disiksa. Maka apa yang terjadi? Ma taraka alaiha min dabah. Maka tidak akan ada lagi tersiksa satu makhluk pun di dunia ini. Mungkin ada yang berkata lagi, lalu berarti Allah butuh kepada kehadiran makhluk-makhluknya agar Allah tidak kesepian. Tidak demikian. Allah kuasa membinasakan semua makhluknya. Allah tidak butuh. Tapi Allah sayang. Allah kasihan kepada makhluknya. Maka Allah beri tangguh. Allah beri tangguh agar manusia itu menyesali, agar manusia itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, apa yang kalian dapatkan di surga atau di neraka itu semua adalah hasil karya kalian sendiri. Itu adalah amalan kalian sendiri. Faman wajada khairan. Siapapun yang mendapatkan balasan baik, maka falyahmadillah, pujilah Allah. Dan sebaliknya yang mendapatkan balasan buruk, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah menyesali, janganlah menyalahkan kecuali dirimu sendiri, karena itu adalah hasil jerih payahmu sendiri. Itu adalah amalanmu sendiri. Taib. Kemudian yang kedua, ats-tsani an yaj'alaha dalatan ala sifatin tusyabihu sifatil makhluqi. Di antara bentuk ilhad, penyimpangan dalam memahami nama Allah ialah dengan meyakini bahwa nama-nama tersebut memiliki kandungan arti yang menyerupai makhluknya. Allah memiliki nama As-Sami, Maha mendengar. Berarti pendengarannya seperti pendengaran manusia dong. Allah itu memiliki sifat Al-Hayy. Allah nama Al-Hayy, yaitu yang Maha hidup. Berarti kehidupan Allah itu seperti kehidupan manusia. Allah itu muridun. Allah itu misalnya nama Allah yang lainnya, Allah itu hafizun. Allah itu Maha menjaga. Berarti menjaga itu seperti satpam gitu ya? Tidak. Jangan pernah terbetik dalam bayangan kita, hayalan kita untuk mereka-reka kira-kira seperti apa sifat Allah. Jangan pernah mereka-reka Allah itu punya tangan. Allah itu fa'alun lima yurid. Namanya adalah fa'alun lima yurid. Yang maha kuasa melakukan segala apa yang dia mau. Allah itu al-basir. Melihat, berarti melihat. Melihat itu berarti seperti manusia melihat. Kalau Allah melihat itu berarti punya mata. Kalau mata berarti kalau kena debu kelilipan berarti terganggu. Tidak. Allah penglihatannya sempurna. Jangan pernah berusaha mereka-reka, menebak-nebak kira-kira seperti apa. Karena ketika kita sudah berusaha mereka-reka, maka kita telah berbuat ilhadun.
berbuat penyimpangan, menyimpang dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau telah terjerumus dalam ilhad, maka ancamannya sangat pedih. Ancamannya sangat pedih. Karena itu seperti yang akan dijelaskan dalam kaidah sifat. Sebagaimana zat Allah itu maha sempurna, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya, maka demikian pula sifatnya. Karena al-kalamu fi sifati kal-kalam fi dzat. Itu akan kita jelaskan nanti. Jadi ketika kita memahami nama, membaca nama Allah, jangan pernah ada sengaja atau tidak sengaja upaya untuk mereka-reka. Kira-kira seperti apa nama dan sifat Allah. Kira-kira sifat Allah itu seperti apa. Jangan pernah, karena itu adalah bentuk ilhad. Dan ketahuilah bahwa apapun yang terbetik, yang tereka dalam akal pikiran kita, ketahuilah Allah itu jauh lebih sempurna dari apa yang kita reka-reka. Tidak mungkin Allah itu seperti yang terbayang dalam akal pikiran kita. Allah pasti lebih sempurna. Kenapa demikian? Karena daya hayal kita itu sangatlah terbatas. Daya pikir kita itu sangatlah lemah. Imajinasi kita itu sangatlah sempit. Bagaimana kita ingin menggambarkan, mengimajinasikan mereka sesuatu yang maha agung, maha besar, yang maha sempurna. Tidak mungkin kita bisa mereka zat yang maha sempurna dengan akal pikiran kita yang maha kurang, maha lemah, maha terbatas. Semuanya serba terbatas. Ilustrasinya, kalau kita ingin menghidupkan satu program yang berat, programnya berat sekali, dengan komputer yang Masya Allah jadul ya, kira-kira bisa hidup enggak programnya? Hang, tidak akan bisa hidup. Program yang berat dengan kecepatan suara, gambar yang sangat detail, gerak yang sangat cepat, dan berat, filenya itu sangat besar, dihidupkan komputer tahun 90. Ya Allah, bisa hidup apa tidak? Sekedar dihidupkan langsung jelek, mati. Sama manusia itu, padahal makhluk sama makhluk menghidupkan, ingin membuka file komputer yang besar dengan komputer yang RAM-nya kecil, semuanya kecil, tidak bisa terbuka filenya. Apalagi manusia ingin menggunakan otak kita yang sangat lemah, sangat kecil, sangat terbatas untuk mereka-reka zat yang maha sempurna. Sekedar menggambarkan saja. Mas-samawati sab' wal aradina sab'. Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 itu, kalau dicampakkan di arsy-Nya Allah, di kursinya Allah, atau benar-benar di ars perbandingannya, mas samawati sab', tidaklah langit yang 7, wal aradina sab', dan bumi yang 7, kalau dibandingkan dengan arsy Allah. Arsy itu adalah tempat pijakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bandingannya bagaikan kahalqatin, bagaikan gelang atau cincin yang dicampakkan di mana? Hamparan padang pasir yang luas. Itu langit, bumi beserta isinya, bandingannya sekecil itu. Bagaimana manusia yang itu bagian kecil dari bumi? Kok sekecil itu ingin membayangkan kekuasaan Allah, membayangkan mereka menerka sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena itu kita harus sadar, semakin kita memahami, semakin kita menelusuri dan menelaah sifat Allah, maka dua hal yang harus kita dapat. Semakin mengagungkan Allah, semakin menyadari bahwasanya Allah itu maha agung, maha besar, maha sempurna. Dan yang kedua, semakin kita menyadari kerdilnya dan kecilnya diri kita. Semakin kita membandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah, maka kita semakin kerdil, semakin kecil. Kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Allah,
Maka bukannya kita bisa mereka, oh berarti Allah seperti ini. Tidak. Berarti Allah itu semakin agung, kehidupannya sempurna, dan kita semakin mengkerdilkan diri kita. Semakin menyadari betapa kehidupan kita itu sangatlah terbatas, sangatlah kecil. Kalau kita membandingkan, merenungkan sifat Allah atau nama Allah yang memiliki kandungan as-sam', pendengaran, as-sami', maka kita semakin menyadari lemahnya pendengaran kita. Sehingga ikhwatul iman, mengkaji nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu akan yurithu tawadhu, akan menghasilkan tawadhu dalam diri kita. Orang yang menyombongkan diri, orang yang membanggakan dirinya, itu adalah orang yang tidak kenal dengan Allah. Karena itu dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihima faqad adantuhu bil harb atau adzabtuhu. Al-kibriya, kesombongan, itu adalah ridai, pakaian bawahku. Wal 'azamah, keagungan, itu adalah pakaian bagian atasku, rida. Barang siapa yang berusaha menarik, berusaha merebut kesombongan dan keagungan dariku, maka aku akan siksa dia. Karena itu dalam Islam, membanggakan diri, mengesankan bahwa dirinya adalah seorang yang agung, atau menyombongkan diri, merasa dirinya sempurna, itu semuanya diharamkan. Dan itu termasuk dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia itu harusnya merendah diri, menyadari segala kekurangan itu ada pada dirinya. Dan ketika kita menyadari kekurangan, justru Allah akan memuliakan kita, mengangkat derajat kita. Allah akan meninggikan derajat kita kapan? Di saat kita sadar akan kelemahan dan kekurangan kita. Karena kita sadar kita lemah dan kita kurang, maka kita bersandar kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah, kita berlindung kepada Allah. Saat itulah Allah akan berikan pertolongan. Allah akan angkat derajat kita, Allah akan muliakan. Namun ketika kita menyombongkan diri kita, oh saya hebat, punya kelebihan ini dan itu, maka Allah akan hinakan kita, na'udzubillah. Karena itu faedah yang besar yang harusnya kita dapatkan dengan kita mengkaji nama-nama Allah ialah dengan tumbuhnya tawadhu dalam diri kita, kita menyadari akan kelemahan dan kekurangan kita. Ats-tsalitsu, bentuk penyimpangan yang ketiga, an yusammallaha ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah, yaitu dengan menamai Allah, memberi nama baru, merekayasa nama baru untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk ilhad seperti yang dilakukan orang Nasara dengan menamakan Allah itu sebagai Tuhan Bapa, Al-Ab. Ini adalah bentuk ilhad. Atau dengan menamakan Allah itu adalah sutradara. Itu adalah bentuk ilhad. Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan Al-Mukharrij. Sutradara tidak pernah ada dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah. Ini adalah bentuk penyimpangan. Ar-rabi', yang keempat adalah an yustaqqa min asma'ihi asma'an lil asnam. Bentuk penyimpangan lainnya ialah dengan menggunakan nama Allah untuk digunakan sebagai nama berhala atau nama selain Allah. Menamakan anak dengan nama Allah. Namanya siapa? Ilah. Namanya siapa? Ar-Razzaq. Namanya siapa? Al-Aziz. Beri nama anak Abdul Aziz, tapi jangan beri nama anak Al-Aziz. Jangan beri nama Al-Qahhar, tapi Abdul Qahhar. Banyak di masyarakat kita namanya siapa? Qahharun. Namanya siapa? Al-Jabbar. Nah, Fulan Al-Jabbar. Ini adalah bentuk penyimpangan nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini serupa dengan perilaku orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika mereka menggunakan nama Allah dan disematkan kepada berhala. Nah, kalau sekarang kita mengambil nama Allah, kita sematkan pada anak kita, na'udzubillah, kita menganggap anak kita sebagai Tuhan kan? Namanya siapa anaknya? Al-Aziz, subhanallah, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Beri, gunakan nama Abdun, Abdul Qahhar. Dahulu orang-orang Quraisy menamakan Abu Jahal. Abu Jahal itu nama dengan Al-Hakam. Maka oleh Rasulullah SAW diingkari nama itu. Dia namai dengan Abu Jahal, bukan Al-Hakam. Karena yang Al-Hakam itu adalah Allah. Innallahu Al-Hakam. Jadi memberi nama anak Al-Hakam itu adalah bentuk dari ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal. Karena itu ikhwatul iman, kita harus mengenal nama-nama Allah agar kita tidak salah menggunakannya. Jangan sampai kita menyomot, mengambil salah satu nama Allah kemudian kita sematkan kepada nama makhluk, baik itu manusia, anak kita, ataupun kepada hewan, atau kepada hewan atau benda-benda yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Kita sesi ini kita sampai di sini dulu. 7 kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan kita lanjutkan pada sesi yang akan datang dengan membaca kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, Allah punya sifat At-Tawwab. Apa nama? At-Tawwab itu nama ya? Nama Allah At-Tawwab Al-Ghaffar. Ya. Nah, itu dengan nama itu apakah Allah menakdirkan manusia punya dosa, punya kemaksiatan sehingga sifat atau nama Allah itu bisa berfungsi? Ya. Yang kedua, apa bedanya Abdurrahman dengan Ibadur Rahman? Ya. Saya jawab dari yang kedua. Abdurrahman dan Ibadur Rahman itu bedanya antara tunggal dan jamak. Abdurrahman itu satu, Ibadur Rahman itu hamba-hamba Allah banyak. Kita semua adalah Ibadur Rahman, tapi antum Abdurrahman. Satu orang itu Abdurrahman. Kalau banyak Ibadur Rahman, karena ibad itu jamaknya dari Abdun. Ya. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memang mentakdirkan manusia itu akan berbuat dosa. Mentakdirkan bahkan adanya orang kafir, adanya iblis. Kenapa? Karena dengan adanya makhluk-makhluk semacam itu akan muncullah, akan terbuktilah sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa bayangkan, kalau di dunia ini tidak ada orang berdosa, maka nama Al-Ghaffar, At-Tawwab tidak terrealisasi dalam kehidupan nyata. Tapi apakah berarti kita boleh berdosa? Kalau gitu saya ingin merealisasikan nama Allah, sifat Allah, apa itu? At-Tawwab. Saya berbuat dosa dulu agar terbukti bahwasanya Allah itu Tawwab. Tidak demikian. Tidak demikian. 2 hal yang berbeda. Berbuat dosa itu adalah larangan. Allah melarang kita. Ini yang disebut dengan iradah syar'iyah. Allah turunkan perintah-perintah dan larangan-larangan yang jelas. Al-halalu bayyinun, al-haramu, yang halal jelas, yang haram jelas. Namun ada hal lain yang itu diistilahkan oleh para ulama dengan iradah kauniyah, kodrat, yang tidak bisa dilanggar, tidak bisa ditolak. Kalau sudah jadi kodratnya pasti terjadi. Memang kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, tapi Allah punya sifat Tawwab, Maha Pengampun, Ghafur, Maha menerima taubat dan Maha Pengampun. Maka nama ini akan terrealisasi maknanya, terasa maknanya, terrefleksi betul-betul nyata kandungannya kapan? Ketika ada orang yang berbuat salah,
Dan salah itu tidak harus dengan sengaja berbuat dosa. Orang ketiduran sholat, Allah tidak marah, Allah tidak murka kepadanya, Allah maafkan. Innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya Allah itu memaafkan orang yang berbuat kesalahan karena apa? Aspek khata', tidak sengaja. Wa an-nisyan, lupa. Dan juga kalau dipaksa, Allah memaafkan. Allah tidak murka. Beda dengan manusia. Walaupun lupa nuntut. Makanya manusia itu, kalau ada orang tidak sengaja merusakkan barangnya, minta ganti rugi. Ya lupa itu urusan Anda, tapi kan harus ganti rugi. Tidak sengaja. Tidak sengaja ada orang blong remnya, kan tidak sengaja. Dia sudah berusaha berhenti tapi tidak bisa berhenti. Apa kita menerima kalau ternyata dia nabrak motor kita, kendaraan kita jeder, mobil kita rusak? Kita pasti, ya itu urusan Anda, rem Anda blong. Tapi mobil saya rusak, ganti rugi. Tapi Allah tidak. Ya Allah, kebablasan, lupa tidurnya, bablas, remnya blong. Allah tidak marah. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Dalam hadis Nabi menyatakan, laisa fin naumi tafrid. Orang yang ketiduran itu tidak dianggap salah, tidak dianggap berdosa. Innamat tafrid, jadinya yang dosa itu adalah man akhara salata hatta yadkhula al-waqtul ukhra. Yang salah itu, yang dosa adalah orang yang sengaja menunda-nunda sholat sampai masuk waktu sholat selanjutnya. Allah maafkan. Cukup kalau kita berkata kepada Allah, kelak dari kemudian Allah nasina, Allah maafkan. Sehingga jangan difahami berarti kita harus berbuat dosa agar terbukti, tidak. Tapi ketahuilah bahwa kesalahan itu pasti terjadi, banyak alasannya. Bisa sengaja, bisa karena lemah imannya, bisa karena lupa, bisa karena tidak sengaja, bisa karena terpaksa. Semua itu ada. Seperti orang terpaksa kelaparan, akhirnya makan apa? Daging babi, makan bangkai, terpaksa dia harus makan, kalau tidak dia akan binasa. Allah maafkan seperti itu. Allah maafkan. Sehingga nama Tawwab, nama Al-Ghafur itu betul-betul terefleksi dalam hal-hal yang semacam ini. Walaupun memang betul Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin akharina yudhnibuna fayastaghfirun." Kalau kalian semuanya sepakat, kalian semuanya menjadi orang baik, tidak ada yang dosa, semua beramal soleh, tidak berbuat dosa, maka apa yang terjadi? Allah akan hilangkan kalian semuanya. Allah akan matikan kalian semuanya. Dan Allah akan gantikan dengan orang-orang lain, makhluk-makhluk lain, hamba-hambanya yang lain, yang mereka itu yudhnibun, mereka itu berbuat dosa dan istaghfirun, memohon ampunan kepada Allah. Karena biasanya, seringkali orang yang berbuat dosa dan kemudian sadar dan taubat lebih waspada, lebih antisipatif dibanding orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang tidak pernah terjun dalam dosa biasanya ceroboh. Umar bin Khattab mengatakan, "Innama tunqadu 'ural islami 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah." Buhul-buhul Islam, simbol-simbol Islam itu satu demi satu akan terurai. Kapan? Kalau sudah mulai muncul generasi-generasi yang tidak pernah kenal jahiliyah, tidak pernah mengetahui kehidupan zaman jahiliyah. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit meninggalkan Islam, tergoda karena rasa penasaran, rasa ingin tahu. Akhirnya apa? Mencoba praktek-praktek jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Karena itu ikhwatul iman, memang benar Allah ciptakan dunia ini berpasang-pasang, ada orang baik, ada orang buruk. Salah satu hikmahnya adalah agar seluruh nama dan sifat Allah itu betul-betul terrefleksi, betul-betul terlaksana, terwujud nyata di dunia ini. Ada orang kafir sehingga sifat Allah syadidul iqab itu juga terlaksana, terrefleksi, betul-betul nyata
dengan ditimpakannya siksa kepada orang-orang kafir. Tawwab, Allah akan terlaksana juga sifat itu kapan? Ketika ada orang yang berbuat dosa kemudian dia dengan bersungguh-sungguh bertobat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dari sini ada yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kita semua beriman bahwa segala ciptaan Allah itu selalu dan pasti sempurna. Lalu bagaimana kita mensikapi beberapa kasus bayi lahir dengan cacat bawaan yang dibahas dalam misal bayi lahir dengan bibir sungging ataupun bayi lahir dengan tanpa lubang anus. Lalu oleh manusia dalam hal ini oleh dokter dilakukan beberapa tindakan sehingga bayi tersebut bisa memiliki bibir yang sempurna seperti pada umumnya, kemudian juga mempunyai lubang anus yang baik sehingga bisa membuang air seperti layaknya Yang lain ya. Terima kasih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Tidaklah kalian mendapatkan pada ciptaan Allah itu sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sempurna. Semuanya itu sempurna. Para ulama menjelaskan bagaimana dengan kasus-kasus semacam yang ditanyakan tadi, terlahir dalam kondisi cacat. Memang bawaan seperti itu, bukan cacat ketika sudah di dunia. Memang dia lahir dalam kondisi cacat. Ya. Maksud dari kesempurnaan ciptaan Allah itu ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah itu bersifat mayoritas. Semuanya sempurna dalam artian kebanyakan. Kebanyakan sempurna. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bukan bersifat mayoritas, aghlabiyah, tidak. Tapi betul-betul semua ciptaan Allah itu sempurna. Masalah cacat itu bukan berarti tidak sempurna, karena tidak sempurna itu menurut siapa dulu. Karena sempurna tidak sempurna itu bersifat semu. Menurut manusia bisa jadi tidak sempurna, tapi menurut Allah sempurna. Menurut sebagian manusia tidak sempurna, tapi menurut yang lainnya sempurna. Contoh sederhana ya. Bagi tukang daging, penjual daging, sapi yang tidak beranak, tidak bisa mandul ya. Hewan yang mandul itu lebih sempurna dibanding hewan yang bisa beranak. Kenapa? Dagingnya lebih banyak. Tukang daging, orang yang penggemukan hewan lebih senang kalau ada betina yang mandul, bisa gemuk, dagingnya banyak. Menurut tukang daging itu sempurna, sangat menguntungkan kalau ada hewan yang mandul. Tapi bagi peternak rugi, cacat sapi ini. Apa yang dilakukan? Dia jual. Karena dia tidak bisa beranak pinak. Manusia berkaki dua itu menurut kebanyakan orang itu sempurna, berjalan dengan kaki dua. Tapi kalau ada sapi berkaki dua, sempurnakah itu? Artinya kata sempurna itu sendiri kita tidak pernah sepakat. Kesempurnaan itu seperti apa? Di antara kita manusia saja, kita belum pernah menyepakati arti sempurna. Karena sempurna itu bersifat nisbi. Menurut siapa dulu? Dan kalaupun kita sepakati baik, contoh yang dikasuskan tadi, bayi yang terlahir dalam kondisi tidak punya lubang anus, berarti kan dia tidak bisa buang kotoran, berarti kan cacat, tidak sempurna. Sebagai manusia dia tidak sempurna, karena fungsinya menjadi terhambat sebagai manusia, tidak bisa melakukan metabolisme yang sempurna. Namun itu adalah kesempurnaan. Buktinya, ciptaan Allah tersebut bisa dibuatkan. Coba kalau ternyata badannya itu tulang semuanya, gimana cara membuatkannya? Tidak bisa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan manusia seperti itu. Ada kesempurnaannya itu yang harus dilakukan oleh manusia, seperti khitan. Laki-laki yang tidak dikhitan, sempurna atau tidak?
bermasalah ketika dia tidak dikhitan, kotoran, najis dan lain sebagainya. Kesempurnaan laki-laki ketika diapakan? Dikhitan, barulah akan menjadi sempurna. Memang Allah sengaja seperti itu, menciptakan sebagian makhluknya dalam kondisi sempurna. Namun ada kesempurnaannya itu dibutuhkan campur tangan manusia. Bukan karena Allah tidak bisa. Allah bisa menciptakan manusia langsung terkhitan, tapi Allah ini perintahkan manusia untuk menguji manusia. Dia mau tidak khitan agar dia bisa bersuci. Begitu juga wanita. Kenapa wanita dijadikan haid? Sehingga ketika haid, psikisnya kacau, emosional, tentu kemudian dia dalam kondisi kotor ya, tidak suci. Ini kan berarti kurang. Bahkan oleh Rasulullah SAW, naqisatu aqlin wa din, wanita itu disebutkan nalarnya kurang dan agamanya kurang. Nalarnya kurang karena wanita itu lebih cenderung kepada perasaan. Perasaannya lebih dominan dibanding akal sehatnya, sehingga sedikit saja dia terus mengikuti perasaannya. Agamanya, kalau dia haid tidak puasa, tidak sholat, kurang. Tapi ketahuilah bahwa indahnya wanita itu di situ. Terletak pada kelemahannya. Kelemahan wanita itulah kesempurnaan dia. Kalau wanita itu tidak lemah, kuat, malah cacat, Pak. Wanita tidak haid, cacat. Walaupun itu kekurangan. Karena itu persepsi tentang kesempurnaan manusia itu bersifat nisbi, tidak mutlak, berbeda dengan kesempurnaan Allah. Sehingga apapun yang terjadi, terlahir dalam kondisi cacat, itu sempurna. Karena kalaupun ada anak yang buta misalnya, terlahir dalam kondisi buta, ketahuilah Allah telah menyiapkan kelebihan pada anak yang buta sehingga dia bisa bertahan hidup. Memiliki kelebihan, dia memiliki indera pendengaran yang lebih dibanding manusia biasa. Bukankah itu kesempurnaan? Allah beri kesempurnaan dari sisi lain. Yang Allah beri mata, dia bisa melihat, tapi Allah kurangi. Kita katakan alhamdulillah lahir dalam kondisi sempurna, tidak ada cacat, bisa melihat baik, tapi penglihatannya, pendengarannya lemah, tidak sekuat yang buta. Hafalannya lemah, tidak sekuat yang buta. Yang buta itu indera perasanya, perabanya kuat, indera telinganya kuat, hafalannya biasanya kuat, sempurna. Kalau kita lihat, kok bisa Allah memberikan kelebihan kepada anak yang buta dalam hal itu? Ya, itulah kesempurnaan. Tapi manusia yang terlahir dalam kondisi utuh, menurut kita, Allah berikan kekurangan. Karena memang kesempurnaan manusia itu bersifat nisbi. Jadi jangan menurut kita egois. Menurut saya kurang. Iya, menurut kamu, menurut kita kurang. Tapi menurut yang lain, ketika kita melihat anak yang terlahir buta, subhanallah, hafalannya sempurna. Hafalannya kuat luar biasa. Pendengarannya kuat. Dia bisa membedakan suara. Walau kita sudah berusaha meniru suara, dia bisa mengidentifikasi. Bahkan orang yang buta bisa mengenali uang dan lainnya dengan sadar, oh ini 10.000, ini 100.000. Kalau kita berusaha menutup mata mengenali sampai pegel ngelihat, tidak bisa kenal ini 10.000 atau 100.000. Tapi orang buta tidak salah megang uang. Kenapa? Dia punya kepekaan dalam indera rabanya, kesempurnaan. Jadi kita harus bisa cerdas memahami dan melihat. Jangan melihat kesempurnaan itu dari sudut pandang kita saja. Kita juga harus melihat dari sudut pandang yang lain, dari sisi siapa saja. Ya tapi kan tidak enak, Ustaz. Buta tidak bisa melihat ke sana, tidak melihat ke sini. Ya, kalau buta itu punya ada sisi enaknya. Tidak melihat hal-hal yang menyakitkan hati. Banyak kita yang melihat matanya bisa melihat dengan sempurna. Banyak yang sakit hati gara-gara melihat. Tapi kalau orang yang buta, alhamdulillah saya tidak melihat. Dia mau melengos, dia mau mendelik, dia mau melotot, dia mau cemberut, aman saja. Makanya kalau punya suami buta,
itu aman istrinya. Tidak pernah sakit hati, tidak pernah tersinggung. Mau melengos, mau cemberut, mau mendelik, tidak ada bedanya. Punya istri buta pun sama, tidak gampang sakit hati. Tapi kalau punya istri, Masya Allah, melihat, ya Allah, suami kelelahan sampai aja, kok ketemu istrinya cemberut, bukan cemberut tapi capek. Ketika melihat suaminya kotor sedikit, ya Allah Pak, baju sudah kotor gitu masih dipakai, ya Allah ini baru dipakai, anakmu tadi megang coklat nempel di baju, direweli, dicereweti, cerewet kalau istrinya melihat. Tapi kalau istrinya melihat, aman-aman saja, mau nasinya tumpah di meja tidak masalah, bajunya kotor oke-oke saja. Dari sisi lain sempurna. Sehingga kita jangan egois memandang sempurna itu dari situ, karena kesempurnaan manusia itu bersifat semu, nisbi, tidak bersifat mutlak. Mungkin antum merasa itu cacat, kurang, tapi orang lain menganggap itu punya kelebihan. Makanya banyak sekarang orang yang hobi mencari barang-barang yang aneh. Cari burung yang punya kaki 3, senang dipelihara. Istimewa ini, kenapa? Coba lihat kakinya, 3. Oh iya ya, bagus. Lucu kok punya kakinya 3. Sapi yang kepalanya 2, luar biasa, dipelihara dengan harga mahal, menjadi kekaguman. Kok bisa dapat sapinya 2? Ya saya dapat di kampung sana, saya beli dengan murah, saya beli dengan mahal. Ternyata diminati malahan. Karena itu jangan egois. Dan diantara adab, karena antum bertanya ini sebagai faedah, bahwa bisa jadi kita merasa ciptaan kita ini, wujud kita itu kurang. Kita melihat enak ya jadi orang barat, matanya biru, rambutnya pirang, hidungnya mancung, kulitnya putih. Kita ini apa? Rambutnya ireng, kulitnya ireng, matanya ireng semuanya. Akhirnya apa? Datang ke salon. Bagaimana? Rambutnya dirubah, matanya memakai kontak lensa, ganti menjadi biru, kadang menjadi coklat, menjadi merah, dirubah-rubah matanya. Kemudian hidungnya operasi plastik, kulitnya pemutih agar putih. Ini termasuk merubah ciptaan Allah. Padahal orang barat melihat enak jadi orang Indonesia rambutnya hitam. Walau sudah umur 30 tahun, 40 tahun tidak ubanan, tapi orang barat itu sejak kecil sudah ubanan. Kan pusing, kelihatan tuanya. Kepalanya semuanya sudah ubanan. Belum lagi mereka mendambakan kulit seperti kita, hitam. Karena kulit mereka tidak sempurna menurut mereka. Makanya mereka suka berjemur di pantai agar mendapatkan pigmen, agar kulitnya bisa menjadi coklat, hitam. Kalau kita, jangan kena matahari nanti tambah hitam. Mereka seneng kalau bisa hitam. Mereka cari istrinya orang Jawa yang hitam-hitam, tidak mau dari sana. Ada yang berkata, enak ya jadi orang barat, badannya besar, kalau main bola menangan. Orang Indonesia ini main bola apapun tidak menang-menang, karena tidak pernah bisa lari, kakinya pendek, badannya kecil, kesenggol dikit, jungkel. Kita menganggap diri kita itu kurang. Maka ada upaya obat yang katanya bisa menambah tinggi, menambah bobot, dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, mereka itu pengen seperti orang Indonesia. Kecil, enak orang Indonesia ya, ngirit. Kalau beli baju ya, tidak usah yang besar-besar. Sendal gampang, nyarinya murah. Tidak seperti kita, ranjangnya tidak cepat rusak. Kalau punya suami orang Eropa, ranjangnya cepat rusak besar. Dan kalau mati, susahnya setengah mati. Gotongnya Masya Allah berat. Orang Indonesia Masya Allah kecil digendong sininya kuat. Ini adalah bagian dari nikmat. Jadi kesempurnaan manusia itu semu, tidak hakiki. Tidak hakiki. Wallahu ta'ala alam. Mungkin satu lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.